Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga pagi ini antum tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk hari ini kita masuk lagi ke muatan IPA, yaitu tentang cara menghasilkan bunyi pada benda. Yang pertama, kita masuk dulu ke sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Nah, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya seperti alat musik. Nah, contoh yang pertama seperti biola. Biola yang digesek itu menghasilkan bunyi. Bunyi yang dihasilkan dari senar biola yang bergetar. Contoh yang kedua seperti marakas. Marakas digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran yang ada di dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Contoh yang ketiga seperti gendang. Nah, saat gendang dipukul, permukaan gendang akan bergetar dan itu menghasilkan bunyi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pendengaran manusia. Yang pertama, bagian dan cara kerja telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, ini adalah contoh penampakan dari telinga manusia. Telinga luar, telinga tengah, dan juga telinga dalam. Nah, sekarang kita masuk dulu ke telinga luar. Di telinga bagian luar ada 2 bagian. Yang pertama daun telinga dan yang kedua liang telinga. Nah, daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi, sedangkan liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Nah, yang kedua, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdapat gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Sedangkan tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran ke koklea. Selanjutnya yang ketiga, telinga dalam. Terdapat 4 bagian di telinga dalam. Nah, yang pertama ada saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua, saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Yang ketiga ada koklea atau disebut juga sebagai rumah siput yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang keempat, saluran eustasius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Masuk kita lagi ke pembahasan kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz atau Hz. Kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Orang yang telah lanjut usia biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang. Nah, sekarang kita masuk ke cara memelihara kesehatan telinga.
Nah, yang pertama caranya adalah bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Nah, kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksalah telingamu ke dokter THT. Yang ketiga, jika kamu mendengar bunyi yang terlalu keras, maka segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Terakhir, pembahasannya adalah tentang proses mendengar bunyi. Yang pertama, getaran dari sumber bunyi akan ditangkap oleh daun telinga. Lalu gelombang bunyi akan merambat di liang telinga. Nah, selanjutnya bunyi akan digetarkan oleh gendang telinga, yang mana bunyi yang digetarkan tadi akan dihantarkan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, koklea akan menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke syaraf pendengaran. Terakhir, di saraf pendengaran, bunyi akan dirangsang dan akan diteruskan ke otak. Nah, barulah di otak bunyi akan diterjemahkan sehingga kita dapat mengetahui bunyi yang kita dengar. Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.